Setiap keluarga pasti akan bahagia saat memiliki anak seorang penghafal Al-Quran. Bahkan tidak sedikit juga keluarga yang sejak jauh-jauh hari sudah merancang agar anaknya di kemudian hari menjadi seorang penghafal Al-Quran. Sejak usia dini anak sudah dibiasakan dengan aktivitas menghafal Al-Quran, dan bahkan tidak sedikit juga anak di usia dini sudah memiliki banyak hafalan. Harapannya kelak ketika ia beranjak dewasa, ia sudah jauh lebih siap untuk belajar secara lebih serius di lembaga pendidikan tahfidzul Quran. Tidak salah memang mempersiapkan hafalan sebelum anak belajar dengan lebih serius di lembaga pendidikan tahfidzul Quran. Tetapi sebenarnya ada persiapan yang jauh lebih utama yang harus dilakukan sejak awal, dan yang jelas bukan persiapan hafalan. Persiapan yang jauh lebih utama yang harus dilakukan baik oleh sang anak yang nanti akan belajar di pondok pesantren maupun oleh kedua orang tuanya, itu justru adalah persiapan iman, bukan persiapan hafalan. Persiapan iman ini penting sebab ialah nanti yang akan menentukan nilai aktivitas seorang anak saat ia menghafal Al-Quran. Tidak menutup kemungkinan seseorang menghafal Al-Quran tapi justru dia tidak memperoleh nilai pahala dari aktivitas menghafalnya. Kenapa? Sebab dia tidak mengiringi aktivitas menghafalnya dengan iman yang benar, baik iman kepada Allah maupun iman kepada Al-Quran itu sendiri. Mungkin ini terdengar asing di telinga kita, tapi sebenarnya kalau kita meneliti lebih dalam, tidak sedikit penghafal Al-Quran pada saat mereka sedang menghafal, mereka justru tidak benar-benar beriman kepada Al-Quran. Mereka ragu akan kebenaran Al-Quran sebagai kalamullah. Mereka teracuni oleh ideologi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bersifat nisbi. Kebenarannya tidak mutlak. Kadang ia benar, tapi juga tidak menutup kemungkinan Al-Quran bisa salah. Atau sebagian lagi menganggap bahwa Al-Quran sebagian isinya sudah tidak relevan dengan zaman hari ini, sehingga banyak sekali bagian dari Al-Quran yang perlu direvisi agar ia tetap bisa eksis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, orang-orang yang menghafal Al-Quran tetapi dengan pandangan semacam ini itu tidak sedikit, banyak sekali sebenarnya. Dan yang terakhir, orang yang menghafal Al-Quran dengan modal iman, maka dia akan paham bahwa memiliki hafalan Al-Quran sebenarnya bukan puncak pencapaian. Jadi memiliki hafalan dalam aktivitas menghafal Al-Quran itu bukan puncak pencapaian. Puncak pencapaian seorang penghafal Al-Quran itu justru adalah ketika ia mampu mengimplementasikan Al-Quran yang dia hafal dalam bentuk amal. Jadi Al-Quran itu tujuan akhirnya bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Nah, ini hanya dimungkinkan bagi orang-orang yang ketika dia menghafal Al-Quran, dia berangkat dari iman. Orang yang menghafal Al-Quran dengan berangkat dari iman, maka dia akan sadar bahwa setelah dia menghafal Al-Quran, tanggung jawab berikutnya adalah mengamalkan Al-Quran tersebut.